Konflik Poso merupakan sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini bermula dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda yang kemudian berkembang menjadi kerusuhan besar dengan membawa isu agama, sehingga dampaknya semakin meluas. Peristiwa ini terjadi dalam rentang waktu 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001 dan menjadi salah satu luka sosial yang masih diingat hingga kini. Beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik ini antara lain persaingan ekonomi antara pedagang asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pedagang seperti pedagang Bugis dan transmigran asal Jawa yang beragama Islam. Selain itu, persaingan antar elit pemerintah daerah dalam memperebutkan posisi birokrasi serta ketimpangan pembagian kekuasaan antara umat Kristen dan Islam turut memperkeruh keadaan. Akibat konflik ini, tercatat 570 orang tewas, 380 orang luka-luka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Konflik Poso akhirnya mereda setelah ditandatanganinya Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001 di Malino, Sulawesi Selatan, yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan terbukti mampu menurunkan tingkat kekerasan serta kriminalitas pada tahun berikutnya. Berikut ini adalah beberapa fakta terkait konflik Poso yang terjadi pada tahun 1998 hingga 2001, mulai dari pemicu yang melatar belakangi terjadi kerusuhan, korban jiwa, dan lainnya. Poso merupakan salah satu dari 8 kabupaten di Sulawesi Tengah dengan kondisi demografis yang beragam. Mayoritas penduduk Muslim tinggal di wilayah perkotaan, sementara pemeluk agama Kristen banyak ditemukan di daerah pesisir dan dataran tinggi yang dihuni oleh masyarakat adat. Selain penduduk asli, Poso juga dihuni para pendatang, terutama orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo Utara. Daerah ini menjadi salah satu tujuan utama program transmigrasi pemerintah yang memindahkan penduduk dari wilayah padat seperti Jawa yang mayoritas Muslim dan Lombok yang mayoritas Hindu ke daerah yang masih jarang penduduk. Akibat arus migrasi tersebut, pada akhir 1990-an, penduduk Poso didominasi umat Muslim dengan persentase di atas 60%. Kondisi ini memicu persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dan para pendatang Bugis yang beragama Islam. Meskipun konflik awalnya berfokus pada ketegangan antara etnis Pamona yang mayoritas Kristen dan pendatang Bugis Muslim, dalam perkembangan banyak kelompok lain turut terlibat melalui ikatan etnis, budaya, dan ekonomi. Pada periode pertama, konflik Poso tergolong singkat dan masih terbatas, meskipun sudah terlihat adanya keterlibatan kelompok dari luar daerah yang datang menggunakan truk untuk bergabung dalam kerusuhan. Periode ini berlangsung pada Desember 1998, bertepatan dengan situasi nasional yang sedang dipenuhi gelombang kekerasan dan unjuk rasa. Puncaknya terjadi pada malam Natal 24 Desember 1998 ketika seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim. Peristiwa ini memunculkan dua versi cerita. Pihak Kristen menyebut Ridwan melarikan diri ke masjid untuk mencari perlindungan, sementara versi Muslim menyatakan korban diserang saat berada atau beribadah di sekitar masjid. Pasca kejadian tersebut, tokoh agama dari kedua pihak bertemu dan menyepakati bahwa minuman keras terjadi pemicu utama konflik. Polres Poso kemudian menyita dan memusnahkan ribuan minuman keras, namun ketegangan kembali meningkat ketika terjadi bentrokan antar pemuda Kristen dengan penjaga toko dengan pemuda Muslim yang hendak menyegel toko tersebut. Konflik kembali memanas pada 27 Desember 1998 saat kelompok pemuda Kristen yang dipimpin Herman Parimo dari GPST terlibat bentrokan. Pada periode ini juga muncul spanduk, surat kaleng, dan grafiti yang menyerang pejabat pemerintahan Poso yang mayoritas beragama Kristen. Pangdam Wirabuana menyatakan bahwa kerusuhan dipicu oleh 8 provokator Kristen yang telah ditahan, sementara Komnas HAM menyimpulkan bahwa konflik tidak semata-mata disebabkan faktor agama atau etnis, melainkan juga akibat miskomunikasi serta tidak ditemukan keterlibatan pejabat lokal dalam upaya menjaga perdamaian. Beberapa hari kemudian, ada seorang Muslim yang mengatakan telah berhasil diserang oleh kumpulan pemuda Kristen dan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti telah terjadi serangan. Pihak Islam pun akhirnya membalas karena tidak terima telah mendapatkan serangan. Dari situ terjadilah pertarungan antar pemuda Kristen dan pemuda Islam. Selama beberapa hari berikutnya, rumah-rumah yang dimiliki umat Kristen Poso di dekat terminal bus dan di Lombogiat dibakar. Peristiwa ini
Kapolres Poso saat itu untuk mendatangkan pasukan brigade mobil dari Pali. Di tengah-tengah adanya penyerangan itu, pada 17 April, anggota BRIMOB dengan tidak sengaja menembaki kerumunan massa yang menewaskan Muhammad Yusni dan Yanto, serta melukai 8 pemuda Islam lainnya. Sekitar 3 minggu setelah berakhir periode kedua, konflik Poso memasuki periode ketiga, yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai yang terbesar dan terparah. Periode ini ditandai dengan gelombang serangan balasan oleh kelompok Kristen terhadap warga Muslim, baik melalui bentrokan langsung maupun aksi penculikan dan pembunuhan terhadap warga sipil. Berdasarkan temuan Human Rights Watch, para korban banyak berasal dari kalangan migran asal Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Pada awal Mei 2000, muncul laporan mengenai perkumpulan pemuda Kristen di wilayah Keley yang disebut sebagai area pelatihan kelompok bersenjata, dengan operasi yang dikenal sebagai kelelawar merah dan kelelawar hitam, yang dikaitkan dengan pimpinan bernama Fabianus Tibo. Pada 28 Mei, kekerasan semakin meluas dan menyasar pemukiman warga Muslim, menyebabkan banyak korban jiwa serta pengungsian massal ke tempat-tempat perlindungan seperti pesantren Wali Songo. Dalam periode ini, tercatat sekitar 1.901 orang meninggal dunia, dengan ditemukan puluhan jenazah di beberapa kuburan massal, menjadi periode ketiga sebagai fase paling kelam dalam rangkaian konflik Poso. Human Rights Watch mencatat bahwa ada kedua belah pihak yang menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001 terjadi tepat sebelum penandatanganan deklarasi Malino yang dirinci menjadi 577 korban tewas, 384 terluka, 7.930 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah konflik Muslim, tim evakuasi pencari fakta korban Muslim kerusuhan Poso tercatat bahwa antara bulan Mei 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat Muslim ditemukan, kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Kebanyakan korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga pada bulan Mei dan Juni 2000. Kerusuhan Poso yang menelan banyak korban jiwa mendorong pemerintah pusat untuk mengambil peran lebih aktif dalam upaya perdamaian. Setelah sebagian inisiatif di tingkat daerah dinilai kurang efektif akibat lemahnya koordinasi, pemerintah menunjukkan Yusuf Kala sebagai tokoh utama dalam proses mediasi. Pemilihan Yusuf Kala didasarkan pada latar belakangnya sebagai tokoh asal Sulawesi yang memiliki jaringan kuat serta dipercayai oleh kedua pihak yang berkonflik. Dalam penanganan konflik Poso, pemerintahan pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator, sementara keputusan damai tetap ditentukan oleh perwakilan kelompok Islam dan Kristen. Pada tanggal 18-20 Desember 2001, Yusuf Kala memimpin langsung pertemuan dan mediasi di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang dihadiri perwakilan kelompok Islam dan Kristen, pejabat pemerintahan pusat dan daerah, aparat keamanan, serta tokoh organisasi keagamaan. Proses mediasi ini menghasilkan deklarasi damai Malino yang ditandatangani oleh seluruh pihak dan menjadi titik balik penyelesaian konflik Poso. Deklarasi Malino memuat 10 poin penting. Dengan ini, utama berupa penghentian seluruh bentuk kekerasan, penegakan hukum secara tegas dan adil, pemulihan rasa menghormati dan memaafkan antar umat beragama. Selain itu, deklarasi ini menegaskan pengembalian hak dan kepemilikan warga, pemulangan para pengungsi, rehabilitas ekonomi dan fasilitas umum, serta kebebasan menjalankan ajaran agama masing-masing dalam Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui deklarasi Malino, Yusuf Kala berharap tercipta gencatan senjata yang berkelanjutan, dan membuka jalan bagi rekonsiliasi sosial di Poso. Penjajahan ini dipandang sebagai cerminan keinginan masyarakat Poso untuk kembali hidup damai dan menjadi langkah paling menentukan dalam mengakhiri rangkaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.